Merenungkan metode sesungguhnya atau merenungkan karma dan akibatnya secara umum. Jadi, kalau kemarin saya masih malu-malu, berarti minggu ini saya sudah nggak malu-malu lagi dan semoga nggak malu-maluin. Jadi merenungkan jenis karma dan akibatnya, jadi kita bagi menjadi merenungkan jalan karma hitam, penjelasan sesungguhnya, perbedaan tingkat beratnya, akibatnya, merenungkan jalan karma putih, penjelasan sesungguhnya, akibatnya, penjelasan singkat tentang beberapa jenis perbuatan yang berkekuatan besar. Jadi ingat kembali, yang kita sebut dengan karma itu tidak hanya tindakan lewat fisik, tapi juga tindakan lewat ucapan dan batin, ya, mental, ya. Lalu tindakan mental itu jauh lebih banyak daripada tindakan fisik dan ucapan, sorry. Ya, itu harus diingat dulu. Ada jenis-jenis karma juga yang kita katakan sebagai karma lengkap, maka disebutnya sebagai jalan supaya karmanya lengkap. Kalau dikatakan lengkap ini, maka karmanya bulat. Misalnya kita ngomong tentang pembunuhan, misalnya di negara negara kita aja atau di negara mana gitu. Jadi selama bukti-buktinya sudah terkumpul, di situ ada orang yang terbunuh, ada yang membunuh, motivasi membunuhnya memang sengaja, dan cara-cara membunuhnya memang jelas, ya kan? Maka dia bisa dipenjara seumur hidup. Tapi bisa juga orang yang membunuh karena orangnya tetap terbunuh, tapi misalnya karena tidak sengaja. Tidak sengaja itu maksudnya apa? Kecelakaan misalnya. Kita terlibat dalam sebuah kecelakaan kendaraan, misalnya kita nabrak mobil, lalu orang itu meninggal, lalu kita disidang misalnya, lalu dikatakan ya ini tidak pembunuhan yang langsung misalnya, tidak direncanakan kayak gitu. Ya mungkin dipenjara tapi 15 tahun. Atau ya ada sebab-sebab yang lain. Jadi itu dikatakan sudah bukan lengkap. Nah, yang mau saya bahas di sini adalah ini adalah jalan karma, berarti karmanya yang lengkap. Karma hitam dan karma putih tidak usah dipusingkan. Yang penting karma putih itu kebalikannya dari karma hitam. Kalau karma hitam membunuh, berarti karma putih itu tidak membunuh ataupun menyelamatkan makhluk, itu termasuk. Mencuri berarti kebalikannya tidak mencuri gitu loh. Merenungkan jalan karma hitam. Ada 10 jalan karma hitam dan putih dengan mengumpulkan yang paling menonjol. Jalan karma diajarkan dalam 10 masing-masing bajik dan tidak bajik. Jalan karma bisa dilakukan melalui tubuh, ucapan, dan pikiran. Ya. 10 jalan karma hitam. Tubuh, membunuh, mencuri, seksual tidak pantas. Ucapan, ada berbohong, memecah belah, ucapan kasar, perbincangan yang tidak berguna, pikiran dibedakan menjadi keserakahan, niat jahat, dan pandangan salah. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa secara Buddhis, kita membahas hukum karma itu bisa sangat detail sampai seperti ini. Nanti bisa jauh lebih detail lagi, nanti ya, tadi kan di slide saya di awal ada bilang tentang, nanti ada pengaturan berdasarkan berat ringannya kekuatan karma tersebut berdasarkan akibatnya yang bisa dirasakan saat ini ataupun di masa depan misalnya seperti itu. Jadi macam-macam sekali bagi yang baru pertama kali mendengarnya itu mungkin ya enjoy the trip gitu loh, nikmatin aja perjalanannya ya. Jadi inilah sesuatu yang di keyakinan Buddhis berarti yang sesuatu yang Buddha ajarkan, sesuatu yang dia temukan. Jadi ini bukan diciptakan. Jadi ini tidak ada bukunya yang mengatakan bahwa aku membuat hukum ini gitu loh. Enggak. Yang ada adalah Buddha menemukan hukum ini sehingga kalau kamu mau jalankan, hayo aku kasih kamu rambu-rambunya. Jalanilah hidup sesuai dengan rambu-rambu yang aku ajarin, maka kamu akan selamat. Kalau kamu nggak mau jalanin rambu-rambunya, ya nggak apa-apa gitu loh. Aku juga nggak paksa. Tidak ada akibat dari kalau kamu nggak dengerin aku, maka kamu akan mengalami hal-hal ini seperti itu sih nggak ada. Jadi makanya perlu belajar gitu. Nah, sayangnya di dunia Buddhis sendiri tidak 100% kita mengatakan umatnya paham akan jalan karma yang seperti ini gitu loh. Mereka secara sederhana mungkin hanya tahunya adalah, oh yang penting saya nggak berbuat jahat, saya banyak berbuat baik, selesai. Ya kan nggak bisa begitu juga. Jadi ada yang lebih detailnya. Kalau yang namanya kita mau bikin telur ceplok aja, macam-macam caranya kan ya, nggak cuma satu cara ya. Kalau kita tidak pelajari dengan baik-baik, maka nanti kita bisa melakukan sesuatu yang tidak kita sadari dan sebenarnya itu adalah karma buruk, itu adalah tidak baik. Ataupun kalau memang kita terpaksa harus melakukan karma buruk, maka lakukanlah supaya dia tidak lengkap. Nah, makanya dikatakan, saya akan mulai banyak mengatakan kata-kata seperti lengkap dan tidak lengkap.
lengkap itu dalam artian, contoh paling gampang adalah teman-teman mau bikin kue, maka resepnya harus persis. Kalau tidak diikuti resepnya, maka dia akan bantet. Nah, lengkap itu seperti itu. Lengkap itu adalah ketika kuenya jadi sesuai dengan resep full. Jadi dan bagus. Tapi kalau karmanya tidak lengkap, maka bisa jadi resepnya kurang sesuatu sehingga kuenya tidak utuh dan tidak jadi. Ya, ini hanya mengatakan tentang lengkap dan tidak lengkapnya sebuah karma. Bagi yang dari HP, mungkin sudah bisa di-screenshot untuk hafalan. Bagian dari laptop, silakan print screen misalnya. 10 jalan karma hitam yang dilakukan melalui tubuh, mungkin ini yang paling kelihatan, ya, membunuh, mencuri, seksual tak pantas, ucapan berbohong, memecah belah, ucapan kasar, dan perbincangan yang tidak berguna. Kok ucapan banyak ya, berempat ya? Ya, akan dikatakan adalah lidahmu adalah harimaumu. Lalu pikiran, nah pikiran itu walaupun cuma 3, tapi dia sangat-sangat krusial sekali di situ. Karena dari pikiranlah muncul yang tubuh dan ucapan, seperti itu. Oke, mari kita mulai dengan yang pertama, yaitu membunuh. Okay, the courses of karma. Now that we have discussed the unwholesome and wholesome, we can go on to discuss what the Buddha calls courses of karma. Karma pata. Pata itu adalah path. Path itu adalah jalan. When he explained why beings have an unhappy or happy rebirth, the Buddha speaks of the unwholesome and wholesome courses of karma. Ini bahasa Inggrisnya ditranslate ke dalam bahasa Indo yang tadi ya. Nah, sekarang kita mesti ngomongin ini nih. Jadi kalau karena kita ngomonginnya hukum kan ya, berarti kita harus ngomongnya syarat dan ketentuannya yang seperti tadi saya bilang, resepnya apa gitu. Resepnya adalah ini. Harus ada dasarnya, harus ada keadaan batinnya, identifikasi, motivasi dan kilesanya atau kekotoran batin, kilesa itu ya. Ada tindakan pendahuluan dan harus ada penyelesaian. Nah, kan seperti tadi saya bilang harus lengkap. Nah, bagaimana cara lengkapnya? Mari kita lihat membunuh. Membunuh. Dasar membunuh adalah makhluk hidup selain diri sendiri. Ya toh ya, tidak boleh diri sendiri. Jadi kalau bunuh diri itu tidak dikatakan karma membunuh yang lengkap. Seperti itu kalimatnya ya. Oke, keadaan batinnya seperti apa? Diidentifikasi, sorry, itu harus ada inden sedikit masuk ke dalam. Identifikasi, motivasi, dan kilesannya harusnya inden ke dalam. Jadi keadaan batin dibelah menjadi 3, kayak yang tadi itu ya. Mengenal dengan tepat suatu objek sebagai objek yang dimaksud. Apa maksudnya? Maksudnya adalah gini. Kita lagi di luar rumah, duduk di teras, gitu ya, berusaha nyantai. Ternyata ada nyamuk, gitu loh. Nyamuknya gigit kita kesel, kita mau tepok nyamuknya, tapi yang kena ternyata lalat. Nah, itu dikatakan bahwa karma membunuh lalat yang tidak lengkap. Karena yang mau kita bunuh awalnya adalah si nyamuk. Kayak gitu. Misalnya juga, saya nggak tahu membunuh apa lagi yang sadis ya. Ya kan? Tapi contohnya sederhananya seperti itu. Jadi identifikasinya harus jelas. Harus jelas. Misalkan saya ingin membunuh si A, ternyata yang mati si B, maka tidak dikatakan sebagai karma yang lengkap, gitu loh. Ya ini cuma ngomong lengkap ya, saya tidak mengatakan bahwa membunuh si B jadinya tidak membunuh, bukan, tetap membunuh, tapi tidak lengkap. Nah, yang kita mau ngomong ini adalah yang lengkap, gitu ya. Mengenal dengan tepat suatu objek yang dimaksud, ya, itu 1. 2, memang ada kehendak untuk membunuh. Nah, tadi kan makanya saya bilang, kalau kecelakaan, bencana, atau apa, ya itu tidak dikatakan lengkap. Misalnya, saya kena COVID, lalu karena saya kena COVID, saya menularkan ke orang-orang yang kena COVID itu. Ternyata saya selamat, sembuh, teman-teman saya ada satu yang nggak selamat, misalnya. Ya, itu berarti kita tidak melakukan karma membunuh, gitu loh. Karena tidak ada niatnya di situ, objeknya kita nggak tahu, ya kan ya, dan kilesanya juga kita nggak ada. Gitu, jadi sangat detail sekali gitu loh ya. Kita mulai masuk kilesa. Nah, harus ada kilesanya, yaitu harus ada 3 racun. Ini adalah 3 racun utama bagi umat Buddhis gitu ya. Maksudnya di umat Buddhis kita dikatakan ada 3 kilesa ini yang kemungkinan besar mendominasi hidup kita. Gitu loh. That drives our life, that drives our passion, that drives apakah kita mau jadi orang baik atau kita jadi orang jahat gitu loh. Kadang-kadang 3 ini, yaitu kemelekatan. Pasti kita melakukan sesuatu itu karena kemelekatan. Kita makan. Kenapa kita nggak bisa makan tahu tempe tiap hari?
Lama-lama enak juga makan tahu tempe tiap hari misalnya. Kenapa? Karena kita melekat dengan hal-hal yang menyenangkan. Kalau dikatakan makan ayam adalah menyenangkan, kenapa nggak bisa tiap hari makan ayam? Lama-lama makan ayamnya juga bosen, misalnya kayak gitu. Nah, kenapa? Karena kita melekat terhadap hal-hal yang menyenangkan. Sebaliknya, bisa juga melekat dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, gitu loh. Kan ada orang yang, aduh, dia melekat dengan kebodohan dia sendiri, misalnya. Dia melekat dengan ketakberdayaan dia sendiri, misalnya. Ya toh? Seperti itu. Lalu yang kedua adalah kebencian. Ya kan? Rasa tidak suka kepada orang lain ini yang kadang-kadang membuat kita sulit untuk berbuat baik sama orang lain. Ya kan ya? Aku benci sama kamu. Seumur hidupku, aku akan membencimu. Nah, ya kan? Apalagi yang sering putus-putus pacar atau disakiti hatinya, kayak gitu-gitu. Sampai kapanpun aku tidak akan memaafkanmu, gitu loh, kayak di sinetron, gitu kan ya. Ya itu karena kebencian. Atau karena ketidaktahuan. Nah, kalau ketidaktahuan sini memang agak lebih dalam lagi sedikit. Ketidaktahuan sini bukan berarti bodoh. Ketidaktahuan sini bukan berarti bodoh. Tapi ketidaktahuan di sini adalah ketidaktahuan yang sifatnya kalau bahasa Sanskrit itu adalah anatta. Anatta itu ketidaktahuan akan adanya diri yang sejati ini. Jadi, aduh, nantilah ya di kelasnya Prof ya. Oh ya, mungkin Prof udah jelasin juga harusnya. Jadi tidak adanya diri atau sukma atau jiwa atau roh yang kekal dan berdiri sendiri ini. Nah, ketidaktahuan sini maksudnya apa? Selama kita menganggap adanya diri sendiri yang kekal, yang sejati, adanya aku yang sejati, adanya aku yang kekal, maka segala sesuatu yang kita lakukan 24 jam dalam sehari itu tujuannya untuk melayani si aku. Gitu loh. Jadi selama kita masih menganggap adanya aku yang kekal ini, maka selama itu juga kita tidak akan maka selama itu juga kita akan sulit sekali untuk melakukan karma putih yang 100%. Sulit, kecuali kita praktek, kecuali kita paham, kecuali kita belajar. Kecuali kita belajar. Ya, kecuali kita belajar. Oke. Kemelekatan, kebencian, dan ketidaktahuan. Ya toh ya. Misalnya, bukankah ketidaktahuanlah yang mendrive kita untuk melakukan karma buruk? Ya kan? Teman-teman lagi naik motor, tiba-tiba ditilang polisi, jawabannya apa? Maaf Pak, saya nggak tahu. Maaf Pak, aku nggak lihat tadi. Pak, itu bukan ada tulisannya di dalam parkir. Oh, sorry Pak, nggak lihat. Bapak tadi lewatin lampu kuning ke merah loh, Pak. Oh, masa, Pak? Tadi Pak saya lewat hijau loh. Saya nggak tahu, Pak. Lupa, Pak. Bapak nggak tahu ini ganjil genap. Maaf, Pak. Saya lupa. Nah, kan selalu alasannya ketidaktahuan. Lupa, tak tahu. Dan segala macam. Jadi, tapi ada ketidaktahuan yang lebih halus dari itu. Bukan urusan kecerdasan, bukan urusan, apa namanya, kognisi, bukan seperti itu. Tapi ini adalah ketidaktahuan akar, yaitu menganggap adanya aku yang kekal, adanya aku yang sejati. Itu nanti kita bahas di bagian batin dan faktor mental deh. Nanti dibahas di situ ya. Mungkin 3 minggu lagi kali. Oke, salah satu racun adalah kemelekatan, kebencian, dan ketidaktahuan ini harus selalu ada. And let me tell you the truth, ketidaktahuan itu biasanya selalu ada. Kayak gitu. Ya, tindakan pendahuluannya, tindakan membunuh dengan berbagai cara, seperti dengan menggunakan racun, senjata, ilmu hitam, menyuruh orang lain untuk melakukannya. Nah, jadi di sini hati-hati ya, menyuruh orang lain untuk melakukannya juga termasuk membunuh. Misalnya, aku, si A, menyuruh B untuk membunuh C. Kalau C-nya beneran terbunuh, maka si B melakukan karma buruk yang lengkap, si A pun sebagai orang yang nyuruh termasuk menerima akibat karma membunuh yang lengkap. Ya, jadi jangan berpikir bahwa oh kita nyuruh orang, oh dia yang lakuin, kan dia yang mati, berarti dia harusnya bertanggung jawab dong. Tidak, yang menyuruh juga sama. Bukankah di dunia pidana juga sama toh? Di dunia korupsi yang kita suka nonton di berita, KPK mengatakan ini. Itu mah yang ditangkap cecurutnya doang. Siapa bos yang di atasnya? Itu yang harus ditangkap. Kayak gitu-gitu toh.
Berarti kan di atasnya juga bertanggung jawab. Ya, seperti itu. Kan di kasus kenyataan sehari-hari kan juga seperti itu gitu loh. Jadi Buddhisme itu gampang, dia sebenarnya ada di sehari-hari kita gitu loh. Belajar karma juga sama, ada di sekitar sehari-hari kita aja gitu loh. Cuman kita perlu dikasih tahu supaya kita bisa sadar aja baru oh iya ternyata ada. Nah, seperti itu. Ya, jadi tadi diulang ya, tindakan membunuh dengan berbagai cara, seperti menggunakan racun, ingat itu sianida itu, kopi sianida itu misalnya, dengan senjata, coba ingat zaman perang kita dulu, zaman penjajahan Belanda mungkin, atau nonton film-film Mulan, ya kan ya, zaman perang gitu loh. Atau menggunakan ilmu hitam. Mulan ada ilmu hitam sih ya, Mulan juga ada ya, ilmu hitam. Kalau di Indo ya santet, tuyul, dan teman-temannya lah kayak gitu. Dan menyuruh orang lain melakukannya. Penyelesaiannya adalah korban mati sebelum si pelaku. Nah, ini juga ingat ya, tadi kita ngomong ini adalah dalam ranah bahwa syarat sebuah karma membunuh itu lengkap gitu loh ya. Jadi saya tidak mengatakan bahwa dia tidak membunuh, enggak, cuman dia tidak lengkap aja. Jadi syarat untuk dia lengkap haruslah korban mati sebelum si pelaku. Ini bisa terjadinya gimana caranya? Ya misal aku racunin orang. Sebelum orang itu mati karena racun ya dia mungkin ya butuh 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 3 jam misalnya gitu untuk dia mati kelepek di situ 3 jam. Tapi sebelum 3 jam itu terjadi, sebelum dia mati, saya mati duluan, entah ketabrak, entah ditembak polisi, entah apa. Karena saya mati duluan sebelum si korban, maka saya tidak melakukan karma membunuh yang lengkap. Kayak gitu ya, diulang ya, pelan-pelan ya, diulang. Oke. Dasarnya adalah makhluk hidup selain diri sendiri. Berarti bunuh diri tidaklah karma buruk membunuh yang lengkap, tapi tetap membunuh. Oke. 2, objeknya harus tepat. Kalau saya ingin membunuh A, maka ketika saya membunuh B, maka itu B-nya tidak lengkap jadinya. Seperti itu. Harus ada kehendak untuk membunuh, ya. Lalu harus ada salah satu dari 3 racun, loba, dosa, moha, atau kemelekatan, kebencian, dan ketidaktahuan, ya. Lalu ada tindakan pendahuluannya, yaitu maksudnya action-nya, harus ada action-nya. Action-nya apa? Ya, boleh dengan berbagai cara, racun, senjata, ilmu hitam, menyuruh orang lain melakukannya, dan lain sebagainya, ya. Lalu yang hasilnya penyelesaiannya apa? Korbannya harus mati sebelum si pelaku. Oke. Mencuri, dasarnya adalah barang milik orang lain, bukan barang milik sendiri. Jelas toh ya? Ya iyalah ya, harus barang milik orang lain. Masa gua mencuri barang milik sendiri? Ya, jadi barangnya harus milik orang lain. Oke. Keadaan batin, bagi 3 lagi. Sorry for the lupa indentation-nya. Mengenal bahwa barang tersebut milik orang lain. Apa itu maksudnya? Paham bahwa itu bukan barang saya. Identifikasi dulu yang jelas, ya, bahwa oke, dia paham itu bukan barang saya. Kedua, mau keinginan untuk mengambilnya walaupun tidak diberikan. Dia tahu bahwa itu bukan untuk dia dan dia pengen. Oke, coba direnung-renung, dirasa-rasa waktu saya mencuri itu dulu kayak apa ya rasanya ya. Nah, dibayangin. Apakah saya melakukan ini semua atau enggak? Ya, aku ulang. Barangnya harus milik orang lain. Tahu bahwa barangnya bukan milik kita sendiri, tahu bahwa barang itu milik orang lain, sadar bahwa barang itu milik orang lain. 3, ini gue udah tahu nih, bentar akan ditanya. Kalau klepto gimana kok? Iya. Oke, 3, keinginan untuk mengambilnya walaupun tidak diberikan. Ada keinginan untuk mengambil dan tahu itu bukan punya kita dan tidak diberikan. Oke, kilesa pasti selalu yang menemani. Kilesa itu selalu teman kita, yaitu kemelekatan, kebencian, atau ketidaktahuan. Salah satu. Jadi bisa either, berarti maksudnya bisa salah satu, atau bisa tiga-tiganya muncul, atau bisa 2 dari 3, gitu-gitu. Kombinasinya juga nggak masalah. Pokoknya harus ada salah satu. Pasti selalu ada deh. Nggak mungkin nggak ada. Tindakan pendahuluan bisa dilakukan sendiri atau menyuruh orang lain untuk melakukannya. Bro, mangganya udah hijau tuh.
Lu panjat di situ, gua mah pendek, nggak bisa. Lu kan tinggi itu. Loncat situ, ambil cepetan-cepetan, orangnya belum ada. Dia loncat, dia ambil. Nah, dilakukan sendiri atau menyuruh. Ih, lu kan tadi yang mencuri. Tapi kalau yang suruh gua. Ah, ya gitu. Jadi, dua-duanya dapat dilakukan sendiri atau menyuruh orang lain untuk melakukan. Syarat yang berikutnya, mengambil secara langsung, ya, misalnya yang tidak ketahuan, misalnya di Indomaret gitu ya, atau di Carrefour gitu ya. Atau dengan paksaan. Dengan paksaan itu ya malak misalnya. Atau secara diam-diam itu. Ya, mengambil untuk kepentingan diri sendiri atau untuk keuntungan orang lain sami mawon, sama wae. Mengambil untuk kepentingan diri sendiri atau untuk keuntungan orang lain. Oh, bapak-bapak yang nyolong ayam dan ditanya alasannya karena anak saya nggak punya uang sekolah beli sepatu misalnya, bapaknya tetap dipenjara kan? Baik itu untuk keuntungan diri sendiri ataupun untuk keuntungan orang lain, mencuri tetaplah mencuri. Seperti itu. Mempunyai pikiran bahwa barang ini sekarang sudah punya saya. Mempunyai pikiran bahwa barang ini sekarang sudah punya saya. Itu ya, ini syaratnya lengkap ya. Berarti kalau saya tidak mengakui bahwa barang ini sudah punya saya, maka itu tidak dikatakan mencuri. Contohnya apa? Yang paling gampang deh. Kita ke rumahnya Rika. Rick, bukunya bagus ya ini ya. Gue pinjem dulu ya. Ditaruhlah di rumah saya bawa pulang. Setahun kemudian, saya lupa. Masih belum dibalikin. Selama saya belum mengakui dan mengatakan bahwa buku ini sekarang telah menjadi milik saya, maka saya belum mencuri. Tapi ketika saya sudah mulai berpikir, si Rika pasti udah lupa lah, anggap aja bukunya punya gua sekarang. Itu mencurinya lengkap di situ. Sadar bahwa itu bukan punya dia, itu punya Rika. Mengenali, iya punya Rika. Keinginan untuk mengambilnya, kan udah setahun dia. Ngapain juga, belum tentu si Rika masih inget tuh bukunya gue pinjam. Ada kemelekatan di situ kan? Melekat kan? Pengen kan? Pengen kan? Ketidaktahuannya apa di situ? Tidak tahu bahwa kalau mencuri model beginian, ya mencuri. Gitu loh. Mengatakan bahwa itu tidak mencuri. Gitu loh. Kan ketidaktahuan toh. Tindakan pendahuluannya apa? Dilakukan sendiri. Mengambilnya secara diam-diam. Mengambil untuk kepentingan diri sendiri. Mempunyai pikiran, iya, ini barang udah punya gue lah, dia juga udah nggak bakal ingat. Oke, fix, punya gue. Oke, itu lengkap. Seperti itu. Di luar itu, tidak lengkap. Tindakan seksual tidak pantas. Nah, dikatakan tindakan seksual tidak pantas itu apa? Dasarnya, yaitu tadi kalau bagi yang sudah berumah tangga, bagi yang belum, ada lagi yang lain ya, bagi perumah tangga melalui bagian tubuh yang tidak pantas. Nah, apa ini melalui bagian tubuh yang tidak pantas? Aduh, di sini tidak ada anak berumur 17 tahun ke bawah kan ya? Kalau ada, tutup kupingnya dulu. Melalui bagian tubuh yang tidak pantas, ini berarti termasuk seperti anal, oral. Itu bagi Buddhis tidak disarankan. Alasannya sederhana sih sebenarnya. Alasannya sederhana. Apa namanya? Penyakit seksual menular ya, penyakit menular seksual ya, penyakit menular sexually transmitted disease, STD atau PMS, penyakit menular seksual gitu. Takutnya itu pada saat yang tidak pantas. Pada saat yang tidak pantas itu biasanya adalah lebih disarankan misalnya malam hari ketimbang pagi hari misalnya, atau ketika sedang mengambil sila moralitas yang lebih banyak, misalnya mengambil atas sila di hari itu, atau hari itu sedang puasa atau apa gitu ya. Nah, itu pada saat yang tidak tepat. Pada tempat yang tidak pantas, ya ini jelas lah ya, harusnya semua orang paham tempat yang tidak pantas itu jangan di depan umum, jangan di dalam kereta api misalnya, atau di tempat yang pantas misalnya kalau teman-teman di rumah kalau Buddhis yang punya altar, berarti jangan dilakukan di depan altar misalnya. Atau kalau bagi umat, saya nggak tahu ya, tapi kalau di umat, saya nggak bisa ngomong, masa kalau umat Kristiani tidak boleh melakukannya di depan Alkitab, misalnya kan lucu ya, nggak make sense, karena ini Buddhis. Pada tempat yang tidak pantas itu ya tempat di mana ada altar Buddha, misalnya itu tidak pantas. Di genteng rumah itu tidak pantas juga.
Ya, hal common sense lah ya. Dengan orang yang tidak pantas, ya ini. Oke. Dengan orang yang tidak pantas itu artinya apa? Dengan orang yang kita tidak punya hak terhadapnya. Kalau di agama Islam mungkin mengatakan yang belum halal, misalnya seperti itu. Kalau di Katolik yang strict dengan urusan pernikahan itu once in a lifetime only, misalnya, ya berarti melakukannya terhadap orang-orang yang bukan istri dia. Berarti pekerja seks komersial itu tidak boleh karena dianggap sebagai dengan orang yang tidak pantas. Duh, Atau mungkin apa? ini bakal baca pertanyaan ini. Iya bisa dijelaskan mungkin Pak Hendra. Jadi maksudnya kan artinya kalau dasarnya itu berarti salah satu sudah terpenuhi itu sudah sebenarnya sudah termasuk dasarnya. Misalnya kalau Iya. misalnya di yang pertama melalui bagian tubuh yang tidak pantas, Hmm. kalau orangnya pantas gitu kan, maksudnya suami atau istri sendiri, tapi melalui bagian tubuh yang tidak pantas sebenarnya sudah termasuk dasar yang tidak sesuai gitu ya Pak ya? Yup. Iya kan, misalnya suami sama istri walaupun itu orang yang pantas, tapi melalui bagian tubuh yang tidak pantas, si istrinya menolak misalnya, tapi karena suaminya maksa, kan ya kan berarti termasuk agak-agak raping juga kan ya, misalnya kayak gitu. Oke, bagi anggota sangga udah nggak usah ngomong aturannya jelas, semua bentuk hubungan seksual merupakan tindakan seksual yang tidak pantas. Ya, anggota sangga itu berarti biksu, misalnya kayak gitu. Keadaan batinnya dibelah lagi menjadi 3. Identifikasi bagi perumah tangga tepat mengenali pasangan tersebut gitu loh. Jangan pura-pura muka ceweknya saya tutupin kain kok. Jadi saya nggak ngenalin itu istri saya atau bukan. Ternyata bukan. jangan, jangan seperti itu ya. Tepat mengenali pasangan, jelas lah kita tahu lah dia bukan pasangan saya misalnya kayak gitu. Bagi anggota sangga, tidak peduli pasangan tersebut tepat atau tidak tepat, nggak ada urusan. Pokoknya lu sudah melakukan hubungan seksual dengan apapun itu, maka disebut ya sudah melanggar, seperti itu. Ya ini untuk anggota sangga, biksu dan biksuni. Motivasi, ada keinginan untuk terlibat dalam perbuatan yang merupakan tindakan seksual yang tidak pantas. Of course, harus ada keinginannya. Ya, Kilesannya selalu harus ada loba, dosa, moha, kemelekatan, kebencian, dan ketidaktahuan. Tindakan pendahuluannya haruslah bertemu dua organ seksual. Dua organ. Kalau satu doang, berarti tak lengkap. Penyelesaiannya terjadi pada saat kenikmatan dialami. Berarti sebelum kenikmatan dialami, tidak lengkap. Seperti itu. Gampang kan? Dikatakan kalau kita masih ditanggung oleh dihidupi oleh ibu kita tak boleh, dihidupi oleh ayah kita tak boleh, ataupun dua-duanya, ataupun ada walinya tuh, misalnya yatim yatim piatu misalnya, tapi yang nafkahi si perempuan ini contohnya misalnya adalah kakaknya atau abangnya seperti itu, maka itu tak boleh. Jadi selama dia belum mandiri, maka there is no such thing as consenting two consenting person gitu loh. Selama dia masih ada walinya tuh, kakaknya, adiknya, saudaranya, atau wali keluarga ya. With those other religious community guardianship, misalnya dia apa ya, ya samaneri, biksu, biksuni, samanera dan segala macam. With those having a husband, with those entailing a penalty, even with those garland with flowers or betrothal, one is an offender in such conduct. I'll leave that to your apa namanya interpretation.